Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian selalu jaga kesehatan, makanannya dijaga, makanan sehat dan bergizi. Setelah itu, saat kalian berpergian keluar, jangan lupa menggunakan masker. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran keempat. Nah, di sini ada teks, kalian mendengarkan Ibu bercerita tentang sanggar tari wadah para tradisional. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat. Khususnya dalam hal seni tari, disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Nah, Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, selanjutnya, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Nah, di sini ada soal, kalian tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama. Kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Nah, kalian gambar dalam kertas A4, kertas HPS, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang keberagaman aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari Kembang Tigarun di atas. Nah, gunakan imajinasimu, warnai dengan rapi. Nah, nanti kalian gambar mau di buku gambar, mau di kertas HPS juga boleh. Setelah itu kalian menggambar menggunakan imajinasi kalian. Terserah kalian mau gambar apa saja dan warnai dengan rapi. Nah, soal yang kedua, siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Yang ketiga, berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Yang keempat, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Dan jelaskan. Yang kelima, buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada gambar keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Nah, di sini banyak banget
keragaman sosial budaya Indonesia, terutama di Indonesia ini. Nah, contoh-contoh keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, di antaranya ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman pakaian adat tradisional, keragaman rumah adat tradisional, dan keragaman senjata tradisional. Nah, contohnya yang pertama itu ada keragaman suku bangsa. Nah, suku Batak dan Nias ada di Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Sunda, Jawa Barat, Betawi, DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger, Jatim, Dayak, Kalimantan, Sasak dan Sumbawa, NTB, Bugis dan Toraja, Sumsel, Sulawesi Selatan, suku Jawa, Pulau Jawa, Sentani, dan Asmat di Papua. Nah, selanjutnya ada keragaman bahasa. Nah, bahasa Betawi di DKI Jakarta, Sunda, Banten, dan Jawa Barat, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Aceh, bahasanya Aceh, Batak, Sumut, Minangkabau, Sumbar. Nah, selanjutnya keragaman pakaian adat tradisionalnya, baju surjan dan blangkon, Yogyakarta, baju teluk Belangan dan daster, Riau, ulos dan sabe-sabe, Sumut, blangkon dan baju beskap, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada keragaman rumah adat tradisional, Joglo, Jawa, Lamin, Kaltim, Kalimantan Timur, Tongkonan, Sulsel, dan Sulbar, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Honai, Papua, Bolon, Sumut, dan Gadang, Sumbar. Sumbar itu Sumatera Barat, Sumut itu Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada keragaman senjata tradisional, badik, Betawi, celurit, Madura, badik, Sulsel, jenari, Riau, trisula, Sumsel, rencong, Aceh, keris, Jawa, Mandau, Kalimantan. Nah, selanjutnya manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kedua, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memberikan wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Yang kelima, menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Nah, selanjutnya kalian buat naskah iklan layanan masyarakat keragaman sebagai moda pembangunan bangsa. Nah, judul iklannya apa, tokoh-tokoh iklannya apa, dan naskahnya apa yang ingin kalian buat di dalam iklan. Nah, selanjutnya buatlah sketsa gambar berdasarkan naskah atau story. Nah, nanti kalian buat sketsa gambarnya yang akan kalian buat untuk iklan. Nah, kalian buat 4 sketsa gambar. Nah, selanjutnya 5 cara memilih iklan untuk menarik konsumen. Nah, yang pertama, memilih tempat beriklan yang tepat. Yang kedua, buat judul atau slogan unik. Yang ketiga, memperhatikan detail desain. Yang keempat, berikan penawaran yang menarik. Yang kelima, menampilkan tokoh penting dan terkenal. Nah, mungkin sampai situ saja materi yang Ibu ingin sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup atau langsung personal chat aja ke Ibu, langsung chat ke Ibu aja. Mungkin cukup sekian presentasi dari Ibu atau penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.